Halo bro, selamat Halo, malam. malam-malam. Wih, senang bisa jumpa bro. Iya, senang-senang bisa ketemu lagi. Makin makmur. By the way, suaranya jelas gak Feb? Atau bergema Feb? Eh, Bergema dikit, cuma masih oke, masih oke. Masih oke ya? Iya soalnya gue lagi di satu ruangan kantor. Hmm, oke ya, bergema Jadi dikit, cuma masih 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 bisa di inilah didengar gitu. toleransi ya. Oke. Lu lagi di mana Feb? Di pastori atau di gereja? Di pastori. Tadi habis, Lagi di pastori. iya, habis selesai KU3 kan. Perjamuan kudus gitu ada tugas. Jadi di sana tiga KU-nya itu secara live streaming Feb? Live streaming, cuma kebaktian kedua dan tiganya itu pengulangan sebenarnya. Pengulangan tapi Pengulangan secara live. Ya, pengulangan yang dibikin live. Tapi perjamuan kudus tetap langsung. Jadi ibadahnya aja yang kalau minggu pertama cuma ibadah kedua dan ketiga tuh tetap rekaman, tapi pas perjamuan kudus langsung switch ke live begitu. oh begitu. Bisa kayak gitu ya, Feb ya? Maksudnya dalam arti di record terus dijalanin ibadahnya sambil teman-teman Ya yang di pause, pelayanan switch ke ini ya. Ya, baru di betul. streaming, baru lanjutin lagi dengan recordingnya ya. Ya. Ya, itu Wow. memang harus pakai peralatan tertentu. Oke. Lu jadi apanya nih? Yang mimpin perjamuan kudusnya? Oh, enggak. Jangan Lu dong. Udah bikin ajaran. Enggak, jadi ini wingman di kanan dan kiri. Wih, itu tuh tugasnya berat loh, Feb. Wingman itu. Jadi ini di tahta duduk di. Iya, dia pas pegang tongkat itu harus ada yang ngopang tuh. Oh iya benar, siap-siap aja. Di permainan bola juga itu penting, wingman itu. Subasa itu kalau nggak salah ya sekitar situlah permainannya. Oh. Enggak lah, tugasnya cuma doa sama nyanyi. Oke. Nah, Feb, ini sudah jam 8. Iya. Kita akan langsung mulai aja ya. Sekali lagi Boleh, mungkin boleh. gue mau cross check dulu soundnya, tapi masih oke ya Feb ya. Suara gue sedikit bergema, it's okay. Ya, oke. Dan juga sekaligus untuk menyapa semua teman-teman yang sudah hadir di dalam IG Live GKY Kebon Jeruk 4 Oktober malam hari ini. Dan kita akan segera mulai malam hari ini seperti yang sudah teman-teman baca di pin komen. Tema malam hari ini adalah pentingnya disiplin rohani. Dan pematerinya adalah Guru Injil Febrianto. Sekilas memperkenalkan pembicara kita malam hari ini, Guru Injil Febrianto melayani di GKY Greenfield dan secara khusus melayani di bidang atau komisi remaja yang ada. Nah, bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin ingin berkenalan lebih lanjut, bisa langsung add IG pembicara kita malam hari ini melalui pin yang ada di atas kali ya. Jadi langsung bisa dilihat profilnya begitu. Jangan lupa di add IG, dan kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di DM IG Febrianto atau langsung yang ada di bawah begitu. Nah, malam hari ini sebelum kita akan berdiskusi bersama mengenai tema ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah Tuhan yang terus menopang kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur kalau hari ini kami boleh menjalani ibadah di tempat kami masing-masing, dan kami bersyukur untuk satu momen yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Malam hari ini kami akan bersama-sama berbincang, berdiskusi mengenai satu tema. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, secara khusus Febrianto yang akan membawakan materi malam hari ini. Dan juga kami menyerahkan di dalam doa untuk jaringan internet, media yang kami pakai. Biarlah Tuhan yang boleh tolong agar tidak ada sesuatu yang buruk terjadi, dan biarlah acara malam hari ini juga boleh berlangsung dengan baik. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke. Feb, sebelumnya gue mau nanya dulu nih.
menurut lu secara pribadi, atau lu bisa jelasin nggak apa sih sebenarnya disiplin rohani itu? Iya, sebenarnya menjelaskan tentang definisi disiplin rohani memang bukan sesuatu yang mudah juga begitu, walaupun bisa sangat general, bisa sangat simple begitu, tapi memang karena disiplin rohani apa ya, term yang sangat umum sebenarnya ya. Walaupun di kalangan kita Kristen itu sesuatu yang memang sudah sangat familiar sekali begitu. Jadi masalah disiplin rohani, tetapi masalahnya begini, masalahnya ketika kita berbicara soal disiplin rohani, yang gue bayangkan adalah kita sebagai orang Kristen seringkali punya pemahaman yang cukup sempit sebenarnya sih, kalau boleh jujur, tentang disiplin rohani. Orang mungkin di kalangan gereja itu hanya tahu disiplin rohani sekedar doa dan membaca firman, selesai gitu. Saat teduh lah bisa dikatakan begitu. Hanya satu itu, satu cara dan satu media begitu. Jadi hanya satu cara tertentu. Padahal disiplin rohani tidak bisa disederhanakan hanya soal itu begitu. Jadi itu sesuatu yang sangat luas. Lalu yang kedua itu disiplin rohani itu bukan cuma berbicara soal aktivitas. Kan banyak orang merasa dia sudah melakukan disiplin rohani begitu. Misalnya gue sudah saat teduh, gue sudah berdoa, sudah melakukan aktivitas tertentu, maka ya disiplin rohani saya lancar. Nah itu kan yang seringkali kita ditanyakan lah, misalnya jemaat ditanyakan oleh hamba Tuhan atau oleh mentor begitu. Disiplin rohani gimana? Oh, berjalan dengan baik begitu. Ini ada beberapa miskonsepsi begitu, Anja. Either terlalu sempit memandangnya hanya sekedar itu, atau memandangnya hanya sekedar soal aktivitas. Nah, saya ingin memperlebar begitu disiplin rohani tetap sebagai sebuah aktivitas, tetapi mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah praktik ya. Jadi disiplin rohani itu sebagai sebuah praktik rohani sebenarnya yang melatih kesadaran dan kepekaan rohani kita. Kalau kita berbicara secara khusus tentang kita sebagai orang Kristen, disiplin rohani itu berbicara soal praktik-praktik yang melatih kesadaran dan kepekaan rohani kita untuk hidup bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Jadi ada sisi yang lebih luas dari hanya sekedar aktivitas, tapi ada sisi selain ada yang kelihatan yang kita kerjakan, ada sisi dalamnya juga, inward. Nah itu, jadi saya ingin memperluas itu, bukan cuma outward yang kelihatan, tapi juga aktivitas yang di dalam gitu, praktik yang di dalam. Jadi selalu berhubungan dua hal ini di dalam disiplin rohani. Jadi disiplin, kalau mau ambil dari etimologinya, mungkin disiplin ya berbicara soal sesuatu yang rutin kita lakukan, karena itu kan disiplin, sesuatu yang terus-menerus kita lakukan, tetapi berkaitan terus dengan hal rohani. Nah, itu kita tidak boleh lupa. Mungkin dua kata ini bisa menggambarkan begitu. Oke. Jadi artinya disiplin rohani itu sesuatu hal yang pokoknya yang berkaitan juga dengan aktivitas yang menumbuhkan iman dan lain sebagainya, begitu ya, Feb? Jadi bukan juga hanya dengan satu definisi hanya saat teduh begitu ya. Itu kan yang sering terjadi ya. Betul. Berarti kalau kita misalkan penginjilan itu termasuk disiplin rohani juga, Feb. Penginjilan, lalu kemudian mungkin bagi yang suka bikin diary, journaling, lalu kemudian berpuasa, itu termasuk ya, Feb ya? Sebenarnya iya, walaupun memang di dalam harus berbicara dari tradisi Kristen, sejarah kekristenan sendiri, memang banyak sekali macam begitu. Penginjilan pun sebenarnya termasuk, walaupun tidak yang secara umum dibicarakan lah gitu. Jadi journaling adalah salah satu praktik disiplin rohani, betul. Misalnya bahkan ibadah sekalipun itu kan sesuatu disiplin yang berkaitan dengan kerohanian kita. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan dengan badan kita itu adalah sebuah latihan rohani, walaupun kita tahu sebenarnya ada praktik-praktik khusus yang ditujukan gitu. Jadi bukan cuma soal kegiatan, tapi praktik-praktik itu membantu kita secara rohani. Nah, ini mungkin yang membedakan dengan aktivitas-aktivitas yang biasa begitu. Itu membantu kita peka, melatih kesadaran dan kepekaan secara khusus dalam relasi kita dengan Tuhan. Nah, itu mungkin ada batasan yang lebih jelas gitu, dibanding mungkin berkaitan dengan aktivitas biasa ya. Oke. Melakukan aktivitas dicampur dengan yang kita percaya, dengan iman kali, Feb ya? Ya, betul. Jadi gue nggak pengen terlalu nggak pengen terlalu menyempitkan, tapi juga nggak terlalu luas. Memang itu susah sih. Cuma maksudnya adalah kita tidak bisa segampang itu mendefinisikan. Jadi
Ya aku pengen bilang bahwa itu adalah sebuah spektrum yang cukup luas begitu, yang dipraktekkan oleh banyak orang di dalam tradisi kekristenan juga gitu sepanjang sejarah begitu. Oke. Eh, nah, Feb, ini kan soal kata disiplin ini yang seperti udah diungkapkan tadi kan memang satu istilah atau term yang agak susah untuk didefinisikan lah ya. Disiplin bisa berkenaan dengan rutinitas, tadi Febri bilang gitu. Tapi di satu sisi kan mungkin beberapa orang awam atau yang mungkin baru beberapa waktu memilih imannya mengikut Kristus, mungkin mendengar kata disiplin menjadi satu hal yang kayaknya mengerikan nih, begitu. Diasosiasikan dengan hukuman, dengan beban gitu. Nah, ini kira-kira kayak gimana ini, Feb? Menjawab mungkin ada pendapat yang seperti itu. Ya. Mungkin memang ketika kita membaca ketika kita melakukan disiplin rohani, kesannya memang adalah sesuatu yang memang memberatkan kan. Jadi maksudnya kita harus melakukan ini, dan sebagian besar kegiatan gereja kita berkaitan dengan ini. Kita bisa dalam tanda kutip menjudge orang juga berdasarkan ini kan. Oh, dia udah nggak seteduh, berarti kerohaniannya kacau dan lain sebagainya. Which is sebenarnya ya bisa kita gambarkan sedikit banyak begitu, walaupun tidak semua. Tetapi yang pengen aku tarik adalah begini sih. Kita sebagai orang Kristen atau tidak, kita itu selalu ada di dalam sebuah disiplin tertentu, atau di dalam sebuah rutin tertentu begitu. Jadi kalaupun kita tidak melakukan disiplin rohani, kita pasti melakukan disiplin either way gitu. Kita pasti melakukan sesuatu yang terus-menerus kita lakukan. Misalnya kita nggak perlu, ya anggaplah bukan disiplin rohani. Kita main, misalnya kita suka olahraga, atau nonton bola, atau main game. Kita nggak perlu disuruh, kita pun sudah disiplin melakukan itu mungkin. Ya misalnya sekarang banyak yang suka nonton, ataupun main game setiap hari. Kita sangat disiplin melakukan itu. Jadi, permasalahannya bukan ada pada kata membosankan atau hukuman atau beban begitu, karena kita melakukan sesuatu yang berulang-ulang dan kita memang membutuhkan sesuatu yang berulang-ulang. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan pada pengulangan yang bikin itu menjadi beban, berarti jauh lebih dalam kepada sebetulnya apa yang sedang saya cintai gitu, apa yang sedang saya rindukan sebetulnya ketika saya sedang melakukan sesuatu begitu. Jadi ini sesuatu yang penting, karena kalaupun kita tidak melakukan disiplin rohani, kita pasti sedang disiplin untuk sesuatu tertentu. Jadi kita tidak bisa memilih tidak disiplin, nggak mungkin. Bisa aja kita disiplin untuk kemalasan kita disiplin untuk ketidakkonsistenan kita dalam mengerjakan sesuatu. Itu sesuatu. Pasti kita disiplin dalam banyak hal gitu. Kita selalu condong pada sesuatu gitu. Kita nggak bisa netral gitu. Oke, berarti kan mungkin orang-orang yang baru atau belum terbiasa dengan disiplin rohani ini kan harus menemukan tujuan yang lebih tinggi dari sekedar ya mungkin kegiatan begitu ya, Feb ya. Jadi maksudnya dia harus menemukan dulu tujuan dia ngapain melakukan itu dan sampai ke tahap dia mencintai. Kurang lebih gitu, Feb. Atau Nah, menurutku dua ini jalannya harus berbarengan kali ya. Dalam arti begini, apa yang kita lakukan terus-menerus itu pada akhir akan membentuk cinta kita. Gitu. Tetapi kita juga di satu sisi yang lain, kita pasti melakukan apa yang kita cintai, apa yang kita suka, spontaneously, entah spontan atau rutin kan. Kita rutin, misalnya main, kita suka olahraga bola, kita main terus setiap minggu atau setiap hari mungkin bisa gitu. Itu rutin kita lakukan karena kita suka. Tapi bagaimana dengan sesuatu yang tidak kita suka, tapi kita harus lakukan? Lama-kelamaan dari kita nggak suka, justru itu membentuk hati kita, jadi kita makin suka. Jadi bukan berarti orang harus nunggu, aduh, gue baru jadi orang Kristen, gue belum belum terbiasa, ya udah gue tunggu cinta gue membara dulu baru gue lakukan disiplin rohani. Itu nggak ada kayak ayam sama telur gitu, itu nggak bisa, nggak ada yang pertama sebetulnya, walaupun betul pada awalnya ditanamkan cinta kita pada Tuhan ketika kita percaya kan, tapi itu berjalan beriringan sambil cinta kita diasah dengan terus-menerus. Otak kita terprogram gitu untuk, bukan otak sih, hidup kita terprogram ketika kita beribadah, ketika kita doa, ketika kita saat teduh. Makin lama kita akan makin belajar bahwa kalau saya nggak melakukan ini, saya kering begitu. Lama-lama itu akan jadi kebutuhan begitu. Dari yang kita nggak suka menjadi suka. Nah itu kan yang dilakukan misalnya dalam bentuk sekolah, dalam bentuk hal lain-lain, itu kan sebuah disiplin yang orang nggak suka terus dilakukan, tapi lama-kelamaan itu udah nempel di pikiran dan hati kita kan. Nah disiplin rohani bentuknya sebenarnya sama.
gitu. Terus-menerus membentuk cinta kita, dan cinta kita membuat kita bisa melakukan itu. Jadi selalu saling mereka saling mengasah satu sama lain begitu. Mulai dari hati dulu, tapi juga dari disiplin dulu gitu. Oke. Jadi ini sekaligus sebagai alarm dan pengingat supaya kita mungkin merasa bosan kadang-kala ya menjalani disiplin tanda kutip. Tetapi kita harus tetap lakukan ya, Feb ya, gitu ya. Meskipun mungkin kadang-kala kita bisa bosan gitu. Nah, iya betul, karena ya memang di masa-masa seperti ini sangat mudah bagi kita jatuh ke dalam kekeringan rohani, akhirnya jadi formalitas, rutinitas. Tapi lebih parah lagi kalau kita tidak melakukan, to be honest begitu. Itu kita kan misalnya sekarang dalam posisi kering. Apa yang kita lakukan? Kita menunggu Tuhan beranugerah kepada kita begitu misalnya ya. Tunggu Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita. Tapi kita nggak pernah cari. Justru bagiku malah lebih salah begitu. Kalau kita kering, justru ketika kita cari, walaupun kita nggak dapat, kita lebih dapat. Dalam tanda kutip mau ngomong untung-untungan, kita lebih untung daripada kita nggak melakukan apapun. Itu malah jauh lebih salah begitu. Ketika kita, jadi disiplin rohani satu sisi itu anugerah Tuhan kan. Maksudnya Tuhan menyatakan diri kepada kita melalui disiplin rohani, dan ya justru kita harus terus melakukan itu gitu, sambil kita minta terus sama Tuhan gitu. Kita nggak mungkin minta sama Tuhan tapi kita nggak pernah cari, padahal Tuhan suruh kita cari begitu. Itu kan sesuatu yang salah begitu. Oke. Nah, Feb, ini ada satu, mungkin kita jawab dulu, ada satu pertanyaan yang masuk, Feb. Jadi pertanyaan ini, bedanya disiplin dengan rutinitas itu apa? Nah, bagaimana ini menjawabnya? Oke, sebenarnya menurutku kurang lebih arti dari disiplin dan rutinitas sama ya, karena perbedaannya adalah mungkin, disiplin itu mungkin aku bisa gambarkan seperti kita melatih diri, kita pergi ke gym begitu. Maksudnya ketika kita melatih bodybuilding gitu misalnya ya, disiplin itu walaupun kita nggak suka, misalnya berat kan, kita angkat beban begitu ya, walaupun kita nggak suka, kita tahu kenapa kita melakukan itu, dan disiplin itu pada akhirnya menghasilkan sesuatu. Walaupun disiplin rohani bukan bertindak sebagai kita bisa menyetir Tuhan, kita bisa, gue udah melakukan ini, Tuhan pasti harus mengerjakan ini. Enggak, bukan. Tetap kunci utamanya ada pada Tuhan yang beranugerah dalam hidup kita. Tetapi disiplin rohani membantu begitu. Jadi mungkin rutinitas mirip dengan disiplin, tapi disiplin itu lebih kepada ada satu tujuan tertentu, ada satu arah tertentu gitu. Kalau kita, misalnya orang nge-gym itu fokus pada lengan, misalnya pengen lengannya besar gitu, atau perutnya dulu biar six pack, dia akan melakukan itu terus begitu. Fokus ke satu tujuan tertentu, visi tertentu yang sedang kita bangun begitu. Sedangkan rutinitas bisa mengarah ke banyak hal gitu. Nggak mesti satu tujuan tertentu begitu. Kita makan, kita makan ya udah, kita makan untuk hidup gitu. That's it gitu. Tapi disiplin itu ada satu tujuan tertentu begitu. Oke. Dan tujuan itu ya dibentuk supaya karakter kita sesuai dengan Kristus gitulah, Feb ya, kurang lebih. Iya. Nah, jadi kalau bicara soal tujuan disiplin rohani, bagiku pribadi ada dua sisi. Yang pertama, disiplin rohani itu memang ditujukan buat kita. Kita belajar melatih awareness. Kadang-kadang Tuhan itu berbicara kepada kita, tapi kita yang malah nggak aware, gitu ya. Yeah. Sebenarnya Tuhan dari dulu berbicara kepada kita, kadang kita yang kering, kita yang nggak aware. Karena perasaan kita manusia bisa tumpul lah. Manusia itu, kita kan manusia berdosa gitu, yang cenderung kepada keberdosaan dan tuli gitu mendengar suara Tuhan. Padahal Tuhan udah berbicara misalnya lewat firman-Nya, lewat doa. Tapi yang pertama disiplin rohani ditujukan buat itu. Karena kita harus terus mengasah. Lama-kelamaan kan kalau tumpul, kalau pisau nggak diasah kan tumpul begitu. Ketika Tuhan berbicara kita nggak peka. Tapi di sisi lain, tujuan dari disiplin rohani itu menjadi wadah atau tempat di mana anugerah Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Nah, jadi ada sisi manusia, kita berjuang, mengejar, kita melatih kepekaan, tapi itu tidak akan pernah bekerja kalau Tuhan itu tidak menyatakan diri. Kan terserah Tuhan ya, mau orang sebisa mungkin atau sejago-jagonya dia rutin saat teduh atau rutin berdoa, baca firman, kalau Tuhan nggak beranugerah, Tuhan nggak menyatakan diri, maka dia tidak bisa mengerti begitu. Yeah. Nah, Tuhan bekerja lewat kita. Jadi satu sisi Tuhan itu mengundang kita, tapi kita menyambutnya dengan disiplin rohani begitu, dengan kita aware gitu.
Walaupun di tengah ketumpulan kita Tuhan tetap bisa bekerja. Tapi itu kan bukan berarti menghilangkan apa ya tanggung jawab kita malah begitu. Oke. Ibarat kayak petani, dia kepengen nanam padinya tumbuh, tapi nggak pernah nyangkul, ya sama aja ya, Feb? Betul, walaupun, nah misalnya sama seperti Paulus bilang ya, Allah yang memberi pertumbuhan, tapi kalau nggak ada yang menanam dan menyiram, gimana caranya? Begitu. Iya. Oke, siap. Nah, Feb, jadi kalau menurut Febri sendiri, disiplin rohani itu sesuatu yang bersifat individual atau komunal? Mungkin bisa dibilang dua-duanya ya. Jadi kita harus lihat bahwa Tuhan itu berbicara kepada tiap orang unik, begitu. Tuhan itu berbicara kepada kita pribadi itu sangat personal, begitu. Aku percaya itu. Walaupun misalnya kita punya pergumulan masing-masing, kita punya konteks hidup masing-masing, masalah hidup masing-masing, dan cara kita mengenal Tuhan. Mungkin Tuhan yang kita kita mengenal Tuhan sebagai Bapa yang baik misalnya, ada yang mengenal sebagai Allah yang penuh kasih dan lain sebagainya. Jadi cara kita mengenal Tuhan pun sesuai dengan person kita manusia begitu, kita nggak bisa melepaskan diri. Jadi satu sisi ada Tuhan berbicara secara personal kepada kita, tapi ini juga berbahaya begitu. Kenapa? Karena perasaan kita subjektif dan tumpul, dan kita mudah jatuh dalam dosa, dan kita bisa dengan mudah mengklaim bahwa kita sudah sudah menemukan Tuhan begitu. Nah, cara mengasahnya gimana pengalaman yang subjektif ini? Yaitu di dalam komunitas. Gitu. Nah, seringkali pengalamannya gini loh, bidat-bidat atau ajaran sesat itu kan terjadi karena apa biasanya? Biasanya ada orang yang punya pengalaman subjektif dan menggiring orang lain untuk masuk begitu. Tapi dia tidak pernah ada di dalam komunitas yang bisa mengasah dia, yang bisa menegur dia, yang bisa bisa membawa dia ke jalan yang benar begitu. Inilah mengapa sebenarnya kita butuh dua aspek ini. Tuhan berbicara kepada kita secara personal, tapi komunal pun penting bagi kita untuk memberikan feedback dari apa yang Tuhan sedang kerjakan. Karena ada sisi-sisi yang kita personal, kita nggak tahu, kita punya blind spot. Tapi justru ketika kita misalnya, dalam segi hal yang sederhana, kita baca firman bersama deh. Kita baca firman bersama pun kita selalu menemukan ada sisi-sisi di mana kita bisa saling mengasah. Dan justru kita bisa saling memperkaya. Kalau yang satu lagi kering, lagi tumpul, lagi susah, kita justru malah dapat kekuatan dari teman kita yang sudah berjuang lewat dari lembah kekelaman itu misalnya, dan sedang menemukan air yang sejuk, air yang tenang. Jadi justru kita butuh orang lain. Nah, orang yang biasanya sendiri itu justru pada akhirnya akan capek begitu. Kenapa? Karena tidak pernah mengasah diri dalam komunitas. Jadi personal penting, tapi juga selalu ada di dalam komunitas yang saling menguatkan. Nah, dua itu selalu penting kita lakukan bersama-sama. Makanya kita punya yang namanya ibadah pribadi maupun ibadah komunal begitu kan di gereja. Nah, itu juga salah satu bentuknya seperti itu. Oke. Berarti ini juga menyinggung sedikit tentang kehidupan gereja kali, Pepe. Dalam arti kan ada yang gereja ya mungkin sedikit dengan pemuridan kali. Artinya harusnya punya satu kelompok akuntabilitas di mana kita bisa saling memperkaya satu dengan yang lain. Ya, komsel mungkin bentuknya bisa macam-macam kali ya. Ya, betul. Dan makanya kan ambil contoh yang sederhana, misalnya ketika kita ada di dalam masa pandemi seperti ini, sesuatu ini kan kita nggak pernah sadari ya, kehadiran jemaat, kehadiran teman-teman kita, saudara seiman yang biasanya mungkin duduk sebelah kiri kanan kita, walaupun mungkin kita nggak kenal di gereja, kehadiran mereka itu sangat berdampak bagi kita, walaupun kita mungkin jarang ngobrol ya. Tapi kan ketika pandemi seperti ini dan kita nggak bisa beribadah, itu jelas terlihat gitu loh. Misalnya ya aku yang di Jakarta begitu, yang memang sampai sekarang belum bisa beribadah benar-benar. Ngefek begitu loh, ketika misalnya hamba Tuhan, kita hamba Tuhan, kita berkhotbah di hadapan jemaat, atau enggak di hadapan kamera doang misalnya. Itu aja udah beda gitu, pengaruhnya. Jadi sebegitu pentingnya sebenarnya komunitas begitu. Hanya dari hadir secara badan aja, itu udah memberikan kekuatan bagi kita. Apalagi punya, seperti yang tadi Bro Dete bilang, bahwa kita punya kelompok akuntabilitas, tempat di mana kita bisa otentik, kita bisa apa adanya, terbuka juga. Nah, itu jauh lebih berharga begitu, jauh lebih dalam, bisa mengasah kita. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi, Feb, ada satu pertanyaan yang masuk.
doa puasa itu bisa masuk disiplin rohani nggak? Kayaknya tadi Oh sudah iya, dibahas di awal kali ya, Feb. Mungkin bisa dijelaskan lagi kali, Feb. iya. Jadi sebenarnya kalau kurenungkan begitu ya, disiplin rohani memang tidak pernah bisa lepas dari firman dan doa begitu. Jadi itu selalu ada di dalam wadah firman dan doa. Kenapa? Karena doa ya conversation kita dengan Tuhan, jelas. Kita selalu mencari Tuhan. Tapi seringkali kita mengkotak-kotakan hanya sekedar saya baca, lalu saya doa minta ini itu, lalu selesai begitu. Padahal Alkitab sendiri ya punya banyak begitu. Ya memang Alkitab mengajarkan memang melalui firman dan doa. Tapi kan cara kita membaca firman dan berdoa ada berbagai macam aspek. Dan memang salah satunya adalah yang tadi ditanyakan, doa puasa. Itu sesuatu yang sangat sederhana tapi justru bisa melatih kita begitu. Hanya dari hal sederhana seperti puasa kan itu menunjukkan pada kita nggak makan dikit aja, nggak makan sekali, 2 kali aja kita udah merasa sangat lemes, sangat lapar, sangat tidak berdaya gitu. Sebegitunya loh. Seharusnya kita bergantung sama Tuhan. 1-2 kali kita nggak bisa ketemu Tuhan, 1-2 kali kita merasa kering, harusnya kita sebegitu cravingnya, sebegitu rindunya sama Tuhan sampai segitu. Itu kan arti dari puasa begitu, kita merendahkan diri juga di hadapan Tuhan. Jadi ada banyak macam gitu cara kita, misalnya cara kita membaca firman kan nggak cuma satu. Misalnya kadang aku secara pribadi ada berbagai macam cara aku pribadi untuk saat teduh begitu, tergantung kondisi dan situasi. Ada kadang-kadang kalau dulu di kampus ada caranya walking prayer misalnya, sambil berdoa, sambil baca firman, sambil berjalan begitu. Itu ada segi badan yang kita lakukan begitu. Itu jadi badani kita, tubuh kita itu berkaitan erat dengan kerohanian kita. Seringkali kan yang orang nangkep kan saat teduh ya harus duduk, harus diem. Kenapa nggak boleh baca kencang-kencang misalnya? Kenapa doa harus tutup mata misalnya? Itu kan sesuatu yang bahkan kita tidak pernah pertanyakan dalam diri kita. Dan bahkan kita nggak make it personal begitu. Kalau aku pribadi, misalnya kalau aku doa makan, apakah aku tutup mata? Enggak, kadang buka mata sambil lihat makanannya gitu ya. Bersyukur untuk makanan ini, apa yang aku lihat. Iya, dengar gitu ya. Iya, kenapa harus begitu? Karena kan kadang kita membakukan hal-hal yang bahkan tidak esensial. Gitu, walaupun ada maknanya. Tapi aku percaya bahwa setiap orang punya bahasa rohani masing-masing. Dalam arti, kita punya person. Aku pribadi lebih suka sendiri, lebih suka walking prayer misal, lebih suka sambil lihat alam. Itu membantu sangat boost up suasana untuk bisa betul-betul melatih kepekaan. Apakah berarti ada cara lain? Ada juga. Kadang aku pakai audio begitu. Kalau misalnya lagi baca tuh lagi suntuk begitu, aku coba audio. Jadi aku coba segala cara yang hal-hal simple kok yang sebenarnya bisa kita kerjakan. Tapi kita seringkali sempitkan hanya soal baca dan doa. Begitu. Padahal ada berbagai macam cara berdoa, ada berbagai macam cara untuk membaca firman sebetulnya. Begitu. Dan tradisi Kristen kita memberikan banyak sekali gambaran begitu. Misalnya doa teze, ya itu kan yang pernah dipraktekkan misalnya. Doa lain yang bahkan banyak. Kita punya sejarah yang kaya, tapi kenapa kita malah ya hanya mengkerdilkan begitu cara kita bertemu dengan Tuhan, membaca firman dan berdoa hanya satu cara begitu. Oke, thank you Feb. Feb, ini ada beberapa pertanyaan lainnya. Mungkin sebelumnya ini pernah disinggung di sebelumnya ya, mengenai gimana ya kalau kita bosan dengan disiplin rohani, Feb. Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Dan kemudian satu lagi, bagaimana untuk membuat disiplin tidak berubah jadi rutinitas. Nah ini pertanyaan yang tadi sempat kita bahas juga kali Feb ya. Tapi mungkin bisa disinggung secara cepat aja kali. Oke. Kalau aku pribadi, ini kan masalah kekeringan rohani, dan ini apa ya, sedikit banyak bisa ya kita alami lah di masa-masa pandemi, dan aku pun mengalami secara pribadi kalau boleh jujur begitu. Misalnya baca firman dan doa rasanya sudah sangat tumpul dan rasanya tidak memberikan dampak. Tapi apakah berarti aku berhenti? Ya enggak. Ketika kita merasa bosan dengan disiplin rohani, satu hal yang pertama kali mungkin harus kita lakukan adalah sebetulnya minta sama Tuhan. Kita seringkali kita seringkali tidak merasakan apa-apa karena kita nggak minta sebetulnya. Padahal Tuhan itu Bapa yang baik yang tidak akan pernah menahan diri. Ada kalanya Tuhan itu absen begitu.
dengan tujuan tertentu mungkin dalam hidup kita. Tetapi selalu ada tujuan di mana Tuhan itu ingin memboost kita, semangat kita, kerohanian kita. Tuhan selalu ingin tujuannya itu. Tuhan Allah yang baik begitu. Yang pertama menurutku ketika kita bosan untuk disiplin rohani, pertama adalah minta. Itu. Gimana caranya minta kalau saya lagi nggak rindu Tuhan? Mintalah untuk merindukan Tuhan. Nah itulah sebenarnya yang kita harus punya gitu. Kadang apakah ketika aku minta itu aku lagi merindukan Tuhan? Kalau jujur enggak, lagi kering. Rasanya nggak ada perasaan cinta sama Tuhan mungkin waktu itu. Tapi aku belajar untuk minta untuk merindukan Tuhan. Jadi merindu untuk merindukan Tuhan. Bagiku itu sebuah sebuah sikap yang menyenangkan Tuhan sebetulnya. Bahwa kita pengen, walaupun kita dalam kondisi seperti ini, kita rindu untuk merindukan Tuhan. Itu yang harus kita minta sebetulnya. Dan yang kedua adalah coba kita periksa diri dulu sih. Seringkali ada trigger-trigger tertentu dalam hidup kita yang membuat kita perasaan kita tumpul. Begitu, kita harus cek diri kita sedang apa. Sebenarnya apa yang sedang kita rindukan sih dari saat teduh kita. Jadi ini menjadi momen di mana kita memikirkan ulang. Sebenarnya saya sedang cari apa sih ketika saya cari Tuhan? Seperti kata Agustinus kan, what do I love when I love my God? Pas kamu mencintai Tuhan, kamu bilang kamu cinta Tuhan, kamu sedang cinta apa sebenarnya? Gitu. Jadi kita belajar untuk mencintai Tuhan for the sake of mencintai Tuhan. Gitu. Tujuannya untuk mencintai. Nah, salah satu caranya adalah seperti tadi, coba ubah kebiasaan sedikit. Kadang-kala seperti aku bilang, kalau aku lagi dalam kondisi jenuh, misalnya hanya dengan membaca, aku coba sambil jalan, sambil take a break, misalnya sambil jalan, atau enggak dengerin audio, atau enggak cerita ke teman rohani. Jadi, coba ubah sedikit kebiasaan kita. Karena kadang kalau kita melakukan itu terus-menerus, lama-kelamaan udah kering kan. Tapi sebenarnya ada begitu banyak cara begitu. Coba cari alternatif, tetapi nggak bisa tetap lepas dari firman Tuhan dan doa ya. Kita nggak bisa tiba-tiba jalan, tiba-tiba dapat wahyu ilahi begitu, enggak. Tetap di bawah. Iya, makanya begitu kan. Tapi coba cari alternatif. Banyak alternatif sebenarnya yang bisa kita lakukan. Mungkin indera pendengaran kita lagi bisa membantu kita. Kan kita kadang cuma satu indera kan, misalnya ya cuma saya lihat, saya baca, lalu saya doa pun nggak ngomong, diam aja sampai ngantuk misalnya. Coba doa sambil ngomong, kayak ngomong ke orang biasa kan. Itu kan hal yang sepele, tapi kita nggak pernah coba begitu. Karena apa yang ada terjadi di luar badan kita, itu mempengaruhi apa yang di dalam. Demikian juga sebaliknya begitu. Oke. Jadi mencoba hal-hal yang baru ya, Feb? Betul, karena cari bahasa rohani sih. Aku sebutnya mungkin cari bahasa rohani sendiri begitu. Walaupun ya aku belum tahu bahasa ini tepat apa tidak, tapi ketika kita mencoba itu, kita lama-lama makin terasah. Kita orang yang seperti apa sih ketika kita ingin berjumpa dengan Tuhan, gitu. Iya. Cinta aja ada bahasanya kok, ya orang sering pakai kan, love language itu kan. Lalu cinta sama Tuhan nggak ada bahasanya gitu kan. Itu ada dibahas di mana itu, Feb? Aku lupa. Nanti deh. Dia ada 5 katanya. Untuk cara orang dekat sama Tuhan itu beda-beda ininya. Lupa. Salah satunya ya memang ada yang soal audio tadi. Ada yang ketika melayani orang lain, nah dia kayak rasa dekat sama Tuhan gitu. Nah, iya betul. Jadi harus imbang sih sebenarnya. Memang kita harus berani coba, berani keluar dari zona nyaman kita juga sih. Kadang kita udah merasa ini karena kita kita terjebak pada akhirnya gitu. Ya karena memang mungkin gereja, saya bisa sebut gereja yang lebih umum lah ya. Ya mungkin hanya mengajarin soal doa dan juga baca firman kali, soal disiplin rohani. Jadi mungkin jemaat ya hanya terus berkutat di situ, akhirnya bosan kali, Feb. Betul ya, satu sisi mungkin kadang gereja secara umum ya hanya mengajarkan satu cara untuk membaca dan berdoa begitu. Gitu. Padahal di dalam sejarah kekristenan sendiri kan tradisi-tradisi Kristen lain punya banyak cara begitu untuk membaca firman misalnya, untuk berdoa dan lain sebagainya, dan kekayaan itu sudah ada di sepanjang tradisi kekristenan begitu. Orang-orang ini sudah berjalan di depan kita gitu loh. Ketika kita kita kering, mereka pun pernah merasakannya dulu, dan kalau mereka pernah merasakan, kenapa kita nggak belajar dari mereka sih? Maksudnya kenapa kita malah kita merasa kita mampu begitu. Padahal ada orang-orang sepanjang sejarah kekristenan juga, ya mereka juga pernah mengalami dan mereka mengajarkan kepada kita, memberikan petunjuk juga buat kita. Jadi makanya itu penting.
Disiplin rohani tidak pernah individual gitu, komunal. Kita selalu ada di dalam komunitas tertentu yang sedang mengasah kita. Nah, ini penting makanya. Oke, oke. Nah, ini aku agak ngeri-ngeri sedap lihat yang baru masuk ini. Ada Mas Nindyo. Selamat datang, Waduh. Mas Nindyo. Oke. Nah, Feb, mungkin untuk pertanyaan yang terakhir, ini ada satu masuk pertanyaan. Bolehkah share landasan firman Tuhan tentang disiplin rohani? Dan bolehkah, yang boleh kami ingat, landasan firman Tuhan tentang disiplin rohani, Feb? Oke, ketika ngomong soal disiplin rohani, mungkin aku nggak akan cari secara khusus ya ayat apa ya kalau ditanya, karena jadinya memang kesannya mencari pembenaran ayat aja begitu, walaupun memang betul kita butuh. Tapi bagiku apa ya, Alkitab tuh nggak ngomong secara eksplisit soal disiplin rohani harus begini misalnya ya. Tapi Alkitab memberikan sebuah gambaran pencarian akan Tuhan begitu. Dan misalnya Paulus, misalnya kalau kita baca di Paulus kan dia bukan orang yang sembarangan begitu, tapi dia melatih diri katanya kan. Dia mendisiplinkan diri ketika dia mengikut Tuhan, dia tetap mendisiplin diri. Jadi itu salah satu prinsip sederhana begitu. Kalau mau bicara soal disiplin rohani, satu yang aku cukup pegang begitu ya di dalam kehidupanku sih, mungkin di dalam Hosea sih. Jadi ini bukan berbicara soal disiplin secara khusus, dalam arti ada rutinitas ya dan lain sebagainya, tapi berbicara soal kerinduan untuk mengenal Tuhan begitu. Jadi di Hosea 6 ayat 3 dibilang begini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Di Hosea 6 ayat 3, jadi ketika aku merenungkan bagian ini, aku merasa aku sangat dekat begitu dengan ayat ini, karena ketika kita cari Tuhan, sekering-keringnya kita, sebabak belurnya kita, Tuhan pasti akan muncul. Jadi seberapapun kita merasa diri kita sekarang lemah, tidak berdaya, itu tidak pernah bisa merubah fakta bahwa Tuhan itu kasihnya itu selalu bisa menemukan kita. Itu yang aku imani begitu. Perasaan kita bisa tumpul, tapi apakah itu berarti Tuhan nggak bareng-bareng kita? Oh jelas tidak. Itu tidak, perasaan kita tidak pernah bisa mengubah Allah yang sudah sangat mengasihi kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa memanipulasi Tuhan. Kita nggak bisa kontrol Tuhan, Tuhan pergi atau Tuhan datang. Nggak bisa, Tuhan bekerja sesuai dengan anugerahnya. Tapi satu hal yang kita tahu adalah kasih Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan ketika kita kering, ketika kita nggak merasakan apa-apa, Tuhan tetap sama-sama kita. Bahkan Tuhan hidup di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Itu bahasa Alkitab ya. Sebuah koneksi yang sangat erat, kita bersatu dengan Tuhan. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus kan, kata Paulus. Jadi mau kita kering sekering-keringnya, bukan kita yang cari dia kok. Dia yang cari kita. Dan ketika kita cari, aku percaya pribadi, Tuhan itu nggak akan tahan-tahan kok anugerahnya. Ketika kita betul-betul cari Tuhan, Tuhan nggak pernah menahan dirinya dari kita. Karena itu yang Tuhan kerjakan, dan itu yang Kristus lakukan ketika dia datang ke tengah-tengah dunia. Dia pengen mencari kita, dia pengen hadir sama-sama kita. Dan kalau itu kerinduan Tuhan, maka apapun yang terjadi, whatever happens, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan begitu, itu tidak pernah bisa menghalangi. Gitu. Jadi disiplin rohani penting kita untuk cari, tapi kita nggak boleh lupa itu karena anugerah Tuhan yang terlebih dahulu mencari kita. Oke. Wah, Fred. Oke. Terima kasih. Baik, bagi teman-teman sekalian yang mungkin masih ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan di kolom di bawah. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan segera tutup, dan mungkin Febrianto bisa memberikan closing statement untuk bisa merangkum seluruh pembahasan kita malam hari ini. Ya, closing statement-nya mungkin ini ya, disiplin rohani itu membentuk cinta kita, membentuk kasih
dan desire hasrat kita sama Tuhan begitu. Sehingga kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mencari Dia begitu. Satu sisi itu diberikan Tuhan, tapi di sisi lain kita juga perlu berjuang. Jadi disiplin rohani mengasah cinta kita, tapi cinta kita sendiri itu pun diberikan oleh Tuhan. Jadi disiplin rohani penting bagi kita untuk mengasah kasih kepekaan kita terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Dan apapun yang terjadi ketika kita mencari Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menahan dirinya dari kita. Begitu, Tuhan akan terus beranugerah apapun yang terjadi karena Dia sudah memberikan dirinya begitu ketika Dia datang di tengah-tengah dunia. Jadi perjuangan mencari Tuhan itu sebetulnya dimulai dengan perjuangan kita ditemukan oleh Tuhan. Itu yang terutama di dalam disiplin rohani. Ingat, apapun yang terjadi, kita terlebih dahulu ditemukan oleh Tuhan sebelum kita yang menemukan Tuhan. Oke. Baik. Thank you, Feb, untuk sharing malam hari ini. Dan bagi teman-teman yang baru join atau di tengah join, teman-teman dapat melihat recordednya, nanti akan diposting di IG TV kita, dan akan nanti diupload juga di kanal YouTube GKY Kebon Jeruk. Nah, teman-teman bisa langsung join di sana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Febrianto yang sudah menjadi narasumber kita malam hari ini. Saya mewakili teman BPP dan juga pengurus serta jemaat mengucapkan terima kasih banyak. Dan juga buat seluruh teman-teman yang sudah join dari awal sampai akhir di dalam sesi talkshow malam hari ini juga diucapkan terima kasih. Dan kita akan segera menutup malam hari ini, sesi malam hari ini di dalam doa. Minta dengan kasih, Febri bisa tutup di dalam doa. Oke, mari kita doa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa ketika kami hidup sebagai anak-anak-Mu, kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami selalu adalah anak-anak yang Engkau cintai dan Engkau kasihi, dan Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam-Mu. Dan itulah harapan kami, itulah sukacita terbesar kami yang bisa kami temukan di dalam-Mu. Tuhan, biarlah di dalam pencarian kami akan Engkau, kami boleh menemukan Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, Engkau sendiri yang beranugerah kepada kami. Engkau tahu ya Tuhan yang sedang kami alami satu persatu, Engkau tahu kekeringan rohani kami. Tapi diizinkan kami ya Tuhan untuk sekali lagi rindu untuk merindukan Engkau, rindu untuk mengasihi Engkau. Karena kami sadar ya Tuhan, kasih-Mu itu boleh sekali lagi mencari dan menemukan kami, terus-menerus membawa kami di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini, setiap perjumpaan, setiap apa yang sudah kami boleh perbincangkan bersama, kami percaya itu semua berasal dari Tuhan juga ketika kami bergumul bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekadar informasi buat semua teman-teman sekalian, bahwa minggu depan kita akan tetap mengadakan talk show di IG Live GKY Kebon Jeruk dengan tema Pacaran Sehat Kaum Muda, dan pembicaranya adalah Guru Injil Hendra Aweng. Teman-teman sekalian bisa langsung pantengin jam 8 malam di IG Live GKY Kebon Jeruk. Demikian yang bisa disampaikan. Selamat malam dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye, Feb. Thank you. Thank you. God bless all. Bless.